Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yawm? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Sanata'alimu ad-dirasatina bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kakak di pembelajaran bahasa Arab. Ya, adapun materi kita ataupun tema kita pada hari ini yaitu memasuki tentang al-marafiqul madrasiyah. Nah, apa itu al-marafiqul madrasiyah? Al-marafiqul madrasiyah adalah fasilitas sekolah. Nah, sebelum kita memasuki tema kita pada hari ini, kita akan sedikit mengulang pembelajaran kita pada video sebelumnya. Adapun di video sebelumnya kakak menjelaskan tentang al-mufradat. Ingat apa itu mufradat? Mufradat adalah kosakata. Dalam pembelajaran mufradat kakak juga menyelingi sedikit tentang percakapan. Jadi bagi yang belum menonton silahkan tonton video sebelumnya. Di situ ada sedikit percakapan bahasa Arab, bagaimana tentang perkenalan diri, itu adalah tema sebelumnya. Pada sekarang ini kita akan memasuki tema al-marafiqul madrasiyah, yaitu adalah fasilitas sekolah. Nah, jadi nanti apa saja yang terdapat di sekolah, yaitu papan tulis, seperti buku, kursi, meja, dan lain-lain. Tarkib berupa kaidah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang mufradat, ya kan, kosakata. Jadi kita belajar bahasa Arab itu kita harus mengenal kosakata. Setelah kita mengenal kosakata, maka kita akan belajar kaidah. Kaidah itu apa lagi, Kak? Nah, kaidah itu adalah tata cara. Lebih kita sederhanakan lagi bahasanya. Kaidah itu adalah tata cara dalam berbahasa Arab. Seperti halnya kita berbahasa Indonesia, kita memiliki tata cara juga gitu. Tata cara dalam berbahasa, entah itu susunan kalimat ataupun menunjukkan sesuatu. Pada kali ini kakak akan menjelaskan kaidah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata benda ataupun menunjukkan ke manusia ataupun hal lain yang menunjukkan bahwa benda atau manusia itu dekat atau jauh, seperti itu. Nah, dalam isim isyarah, nah kakak akan tulis di sini ada isim ismul isyarah. Nah, itu adalah isim isyarah. Nah, cara menunjukkan bahwa sesuatu itu dekat atau jauh. Nah, dalam isim isyarah itu terbagi menjadi 3. Apa aja, Kak? Yang pertama adalah ismu lil mufrad. Ya. Yang kedua itu adalah ismul lil musanna. Nah, ismul lil musanna. Yang ketiga adalah ismul lil jama'. Nah, dalam ketiga macamnya isim isyarah ini kakak akan menjelaskan satu persatu. Akan tetapi untuk video kali ini kakak akan menjelaskan lebih dalam tentang isim lil mufrad, ya, seperti itu. Nah, di sini akan kakak jelaskan sedikit tentang teman-teman dari isim mufrad. Nah, di situ ada isim lil musanna dan isim lil jama'. Nah, isim lil mufrad itu apakah? Isim lil mufrad itu adalah isim yang tunggal. Nah, artinya kata benda maupun hal lainnya tunggal, satu, ya, menunjukkan bahwa itu satu.
Contohnya apakah? Contohnya adalah seperti kitabun. Nah, kitabun artinya adalah buku atau kitab. Nah, kitabani, dua kitab. Kutubun artinya adalah beberapa kitab. Seperti itu halnya isim lil mufrad, musanna dan jamak. Nah, isim musanna ini menunjukkan artinya adalah dua, ya, mengartikan adalah dua. Isimnya berupa dua. Misalkan ada dua buku, seperti itu. Ada dua meja, ada dua spidol. Nah, itu adalah salah satu dari isim lil musanna. Yang terakhir adalah isim lil jam'. Isim jamak. Isim jamak itu seperti apakah? Isim jamak adalah artinya menunjukkan sesuatu itu banyak. Nah, lebih dari 3. Nah, misalkan ada 3 benda atau lebih 4, 5, 6 dan seterusnya, itu artinya jamak, artinya adalah banyak. Nah, seperti itu. Kakak akan menjelaskan lebih dalam tentang ismul mufrad. Nah, dalam ismul mufrad ini memakai isim isyarah hada. Nah, seperti ini. Hada. Nah, samping hada ini ada lagi hadihi. Hadihi. Yang ketiga ada zalika. Kelihatan ya? Zalika. Yang terakhir ada tilka. Nah, seperti itu. Ada tilka. Nah, dalam pemakaian isim isyarah ini, ya, menunjukkan bahwa jarak itu dekat maupun jauh. Nah, hada berfungsi untuk jarak yang dekat. Apa artinya hada, Kak? Hada ini artinya adalah ini, ya. Nah, hadihi apa artinya, Kak? Ini juga, tapi untuk menunjukkan muannas. Nah, hada ini menunjukkan untuk mudzakkar, isim yang mudzakkar. Hadihi ini untuk menunjukkan isim yang muannas. Dzalika apa artinya, Kak? Dzalika artinya adalah itu. Kalau tilka artinya adalah itu juga. Perbedaannya, dzalika menunjukkan bahwa itu mudzakkar, isim yang mudzakkar. Kalau tilka itu menunjukkan adalah isim muannas. Iya. Di sini kakak sudah menuliskan beberapa contoh tentang isim isyarah. Yang pertama kita akan membahas isim isyarah yang menunjukkan kata jarak dekat. Nah, jarak dekat tadi apa aja, Kak? Yaitu adalah hada dan hazihi. Ya, kakak akan memberikan contoh hada dan hazihi terlebih dahulu. Contoh yang pertama di sini ada hada qalamun. Ya. Hada qalamun. Sekali lagi, hada qalamun. Nah, kakak akan mengambil satu buah pulpen. Jadi kakak akan mencontohkan seperti ini. Hada qalamun. Hada qalamun. Ini adalah pulpen. Nah, artinya benda ini berada dekat dengan kakak, seperti itu. Contoh yang kedua di sini ada hada kitabun. Nah, hada kitabun. Kakak akan mengambil kitab. Nah, hada kitabun. Ini adalah kitab. Ya. Ini adalah kitab. Hada kitabun. Selanjutnya di sini ada kata hadihi lagi, ya kan? Ada kata hadihi untuk menunjukkan muannas. Yang hada tadi itu menunjukkan kata yang mudzakkar. Nah, untuk contoh hadihi di sini kakak telah menuliskan contoh hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Di sini adalah sekolah. Ya, hadihi madrasatun.
di sini adalah sekolah. Contoh kedua ada qalan suatun. Hadhihi qalan suatun. Ya, kakak kan mengambil kopiah kakak. Karena di sini artinya adalah qalan suatun, artinya adalah peci atau kopiah. Hadhihi qalan suatun. Hadhihi qalan suatun. Iya. Nah, jadi kakak akan menjelaskan sedikit perbedaan antara hada dan hadhihi. Kakak akan mengulangi sedikit. Hada menunjukkan tentang mudzakkar, hadhihi menunjukkan tentang muannas. Perbedaan antara mudzakkar dan muannas itu terdapat di akhir katanya. Terdapat tak marbutoh, sedangkan mudzakkar tidak terdapat tak marbutoh. Kalau nya muannas itu terdapat tak marbutoh. Nah, ini contoh untuk jarak yang dekat. Selanjutnya kakak akan menjelaskan isim isyarah yang menunjukkan kata itu jauh. Ya, di sini kakak sudah menuliskan beberapa contoh untuk kata menunjukkan kata yang jauh. Di sini ada dzalika dan tilka. Dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Contoh yang pertama ada dzalika abi. Ya. Dzalika abi. Dzalika abi. Itu adalah ayahku. Itu adalah ayahku. Nah, isim isyarah menunjukkan bahwa itu adalah ayahku. Contoh yang kedua adalah dzalika ummi. Itu adalah ibuku. Untuk yang muannas di sini kakak memakai kata benda. Nah, contoh yang pertama ada tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Artinya apakah? Artinya adalah jendela. Tilka nafidatun. Itu adalah jendela. Menunjukkan bahwa benda itu jauh dari kakak. Itu adalah jendela. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Itu adalah papan tulis. Nah, sebenarnya di sini ada juga papan tulis, tapi kakak mencontohkan papan tulis yang jauh, ya, yang berada di depan kakak yang besar. Biasanya kita duduk di kelas, kita menghadap kepada papan tulis yang berada jauh di depan kita. Nah, bisa juga menunjukkan kata benda atau kata lainnya. Sabburatun ini bisa juga dipakai di kata isim isyarah hadhihi. Nah, di sini contoh yang benar juga, hadhihi sabburatun. Ini adalah papan tulis. Jadi ada kata hadhihi dan tilka untuk menunjukkan muannas. Nah, itulah penjelasan dari kakak tentang isim isyarah. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam kita berbicara bahasa Arab, kita menggunakan kaidah. Salah satunya adalah isim isyarah, menunjukkan bahwa benda itu atau sesuatu itu dekat ataupun jauh, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, sebelum kakak akhiri pembelajaran kita pada kali ini, pada kesempatan ini, kakak akan memberikan sedikit pesan untuk kita semua. Nah, sebagai seorang muslim, kita harus rajin menuntut ilmu, ya, memiliki banyak teman, dan bisa bersekolah adalah hal yang harus kita syukuri. Sebab banyak anak yang tidak memiliki teman dan tidak mampu untuk bersekolah, baik dari segi biaya maupun segi kesehatan. Jadi dalam hal semua itu, mari kita bersyukur karena kita dapat bersekolah dan diberikan kesehatan. Dan bagi adik-adik yang belum memiliki kesempatan untuk bersekolah, tetap semangat untuk belajar
dengan melihat video-video pembelajaran yang bermanfaat seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh dan berperilaku baik terhadap orang yang di sekitar kita. Sampai di sini saja video kakak Kadi ini. Salah silap mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun tidak enak, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Timu dirasatina biqiraati hamdalah. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.